Halo, berjumpa kembali di video kita yang berkaitan dengan pembelajaran matematika kelas 9. Oke, kita akan mulai dari topik bahasan yaitu fungsi kuadrat. Di dalam fungsi kuadrat ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu mengenai fungsi kuadrat. Kemudian berikutnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, mengenai persamaan grafik fungsi kuadrat. Kita mulai dari fungsi kuadrat itu sendiri. Di dalam fungsi kuadrat kita akan membahas 3 subtopik, yaitu persamaan dari fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadratnya. Yang kedua itu mengenai unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga itu mengenai grafik fungsi kuadrat dan kesimetrisan dengan sumbu dan dengan garis sumbu. Nah, kita mulai dari topik kita yang pertama mengenai persamaan dari fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat itu sendiri. Fungsi kuadrat kita sudah membahas sebelumnya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah dengan c. Ini sama seperti persamaan kuadrat kemarin yang sudah kita bahas, di mana waktu persamaan kuadrat itu ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Artinya di sini kita mencari nilai x sedemikian hingga ketika nilai x tersebut disubstitusikan menggantikan variabel yang diketahui di sini, maka hasilnya akan didapatkan nilai sama dengan 0. Nah, sekarang kalau misalkan dia berupa fungsi, maka jawabannya belum tentu sama dengan 0 untuk nilai x tertentu. Sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu komponen-komponen pendukung dari a, b, dan c-nya. Oke, kita mulai dari fungsi kuadrat itu sendiri. Kita tambahkan dengan nilai fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sebagai contoh misalkan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah dengan 2x dikurangi 3. Ini bisa ditulis menjadi y sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3. Nah, angka di depan x pangkat 2 kita ketahui bahwa itu adalah a. Kalau misalkan a itu sama dengan 0, maka bukan dikatakan lagi menjadi persamaan kuadrat. Mengapa demikian? Sebagai contoh, kalau misalkan a-nya sama dengan 0, y sama dengan 0 kali x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3, maka akan menjadi 2x dikurangi 3. Sehingga komponen dari x pangkat 2-nya ini sama sekali tidak ada. Ini tidak ada. Sehingga dia bukan dikatakan menjadi suatu persamaan kuadrat ataupun suatu fungsi kuadrat. Sebagai ilustrasi lagi, y sama dengan min x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 8. Nilai a sama dengan min 1. Min 1 ini tidak sama dengan 0. Nilai a boleh lebih besar daripada 0, boleh juga kurang dari 0. Tetapi a tidak boleh sama dengan 0. Alasannya tadi sudah disebutkan. Kalau misalkan a-nya sama dengan 0, berarti dia bukan persamaan kuadrat lagi. Jadi haruslah a-nya lebih besar atau a-nya kurang dari. Tidak ada tanda lebih dari sama dengan. karena di sini A-nya sudah dipatok tidak boleh sama dengan 0.
Mengenai grafik dari fungsi kuadrat tersebut, jadi bisa kita lihat di sini gambarnya itu dia terbuka ke atas atau melengkungnya ke atas. Ini disebut sebagai suatu fungsi kuadrat dengan nilai kalau di bawah berarti dia minimum. Nah, ini adalah contoh dari grafik fungsi kuadrat. Ulasan selanjutnya mengenai grafik fungsi kuadrat akan dibahas pada bagian selanjutnya. Nah, ini adalah contoh kalau misalkan suatu fungsi kuadrat. Bisa dilihat di sini kalau misalkan nilai A-nya kurang dari 0, maka gambarnya itu dia terbukanya ke bawah atau dia memiliki nilai maksimum atau puncak. Sedangkan kalau kita lihat di sini A-nya lebih besar daripada 0 atau A-nya itu sama dengan 2, maka gambarnya itu adalah terbuka ke atas. Berarti dia memiliki nilai minimum. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa nilai A tersebut seperti apa, apakah kurang dari ataukah lebih dari. Jadi kalau lebih berarti gambarnya minimum, kalau dia kurang berarti dia gambarnya maksimum. Selanjutnya mengenai unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat. Unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat itu meliputi koefisien A pada X pangkat 2, koefisien B pada variabel X ditambah dengan C. Kita diminta untuk menentukan titik potong dari sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, garis sumbu simetri, dan juga titik puncak. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini, ini adalah gambarnya berupa gambar terbuka ke atas, berarti grafik fungsi kuadrat ini dikatakan sebagai nilai minimum dengan A-nya itu lebih besar daripada 0. Jadi di sini A-nya lebih besar daripada 0. Kemudian B-nya karena dia simetris terhadap sumbu Y, maka B sama dengan 0. Kemudian C-nya ini adalah Y. Dia berada di bawah, berarti di angka min 1. Berarti ini karena dia sama dengan min 1, berarti kurang dari 0. Kemudian nilai sumbu Y ini dia simetris di bawah, ini disebut sebagai titik puncak, berarti ada XY dan YE. X ekstrim dan Y ekstrim. Untuk X ekstrimnya itu disebut sebagai garis sumbu simetri. Sedangkan YE-nya adalah nilai puncaknya. Ini XE ini adalah sumbu simetri. Sedangkan YE-nya itu adalah nilai puncaknya. Sedangkan XE, YE ini adalah koordinat titik puncak. Titik puncak. Oke, pembahasannya sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Menentukan titik potong sumbu simetri dan juga titik puncak. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sumbu simetri atau XY tadi, rumusnya adalah min B dibagi 2A. Sedangkan titik puncaknya adalah min B dibagi 2A, min B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C dibagi 4A. Oke, kita coba untuk soal di sini. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 4. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X.
maka Y-nya sama dengan 0. Berarti kita tulis 0 sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 4. Nah, untuk mendapatkan nilai X ini kita faktorkan. Berarti 4 kali 1, supaya dapat positif berarti 4 kurang 1 dapat 3. Maka X1 nya sama dengan min 4, X2 nya sama dengan 1. Maka kita dapatkan min 4,0 karena Y nya 0 dan 1,0. Yang kedua, terhadap sumbu Y, maka X nya sama dengan 0. Kita ubah X sama dengan 0, 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Maka koordinatnya adalah 0, min 4. Selanjutnya, sumbu simetrinya XS sama dengan min B dibagi 2A. Min B-nya adalah 3, A-nya adalah 1 sama dengan min 3 per 2. Kemudian yang keempat, kita menentukan Y-nya, puncaknya berarti min B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C dibagi 4A. Min B-nya adalah 3 pangkat 2 berarti 9 dikurangi 4 kali 1 kali min 4 dibagi dengan 4 kali 1. Min 9 ditambah dengan 16 berarti 25, berarti min 25 per 4. Jadi kita dapatkan komponen-komponennya adalah yang pertama, dengan sumbu X didapatkan min 4,0 dan 1,0. Yang kedua, dengan sumbu Y didapatkan 0, min 4. Yang ketiga, sumbu simetrinya adalah min 3 per 2 atau min 1,5. Yang keempat, nilai puncaknya adalah min 25 per 4, 6,25. Dan koordinat puncaknya adalah XS, YI min 1,5, min 6,25. Nah, ini adalah komponen-komponen dari nilai yang kita dapatkan dari persamaan fungsi kuadrat ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke contoh dari fungsi kuadrat. Di sini diberikan suatu fungsi kuadrat fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan px ditambah dengan 13. Memiliki nilai terendah, berarti xe sama dengan 3. Tentukan nilai p. Yang berikutnya adalah koordinat titik balik dari grafik fungsi tersebut. Koordinat xe, y atau titik baliknya. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilai xe-nya. Berarti kalau kita masukkan di sini bahwa yang nomor A, xe sama dengan rumusnya kan min B dibagi 2A. Ini sama dengan min P dibagi 2 kali 2 sama dengan 3. Berarti P sama dengan 3 kali min 4, didapatkan min 12. Kemudian yang B, karena kita sudah mendapatkan nilai P-nya, berarti itu sama dengan nilai B. Untuk mencari nilai YI sama dengan min B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C dibagi dengan 4A sama dengan min
min 12 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya 2, C-nya 13, dibagi dengan 4 kali 2. Sama dengan min 144 dikurangi dengan 4 kali 26 dibagi dengan 8. Min 144 dikurangi dengan 104 dibagi 8 sama dengan min 0, kemudian 4, 40 dibagi 8, berarti ini sama dengan min 5. Jadi kita dapatkan koordinatnya adalah x, y sama dengan x nya min 12, oh bukan, ini p nya yang sama dengan 12, sedangkan x nya adalah 3, x nya 3 berarti y nya adalah min 5, jadi kita dapatkan 3, min 5. Nah sekarang kita sudah sampai di latihan soal grafik fungsi kuadrat fx melalui titik. Kita coba dengan min 1 terlebih dahulu untuk soal nomor 1. Kalau fx nya sama dengan min 3x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 2, kalau min 1 berarti min 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 7 kali min 1 dikurangi 2, berarti min 3, min 7, min 2, dapatkan min 12, berarti semua pilihannya ini betul sementara. Kemudian kita masukkan 0, f0 sama dengan min 3 kali 0 pangkat 2 ditambah 7 kali 0 dikurangi 2. Ini 0 ditambah 0 juga kurang 2 berarti sama dengan min 2. Maka ini kita eliminasi terlebih dahulu, ada dua jawaban. Kemudian kita masukkan 2, min 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 7 kali 2 dikurangi 2. Min 3 kali 4 ditambah 14 dikurangi 2. Min 12 ditambah 14 dikurangi 2. Ini ketemunya adalah 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 2. Persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat ini adalah xe sama dengan min b dibagi 2a. Berarti min b nya adalah 4, a nya adalah min 1, sama dengan berarti 4/2 sama dengan 2, karena negatif bagi negatifnya positif. Dapatkan 2, berarti jawabannya adalah D. Yang ketiga, koordinat titik balik grafik fungsi ini adalah, berarti kita cari terlebih dahulu nilai xe nya sama dengan min b dibagi 2a. Min b nya adalah 3, a nya adalah min 1, ini sama dengan 3/2. Ada 2 yaitu c sama d, ini kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita tinggal mencari ye nya. Min b pangkat 2 dikurangi 4 kali a kali c dibagi 4a. Min b nya adalah 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali a nya min 1, c nya adalah 10 dibagi dengan 4 kali min 1 sama dengan min 9 ditambah 40 dibagi dengan min 4. Kita dapatkan 49 dibagi min 4. Negatif bagi negatif berarti positif, berarti ini sama dengan 4 kali 4 16, jauh berarti kali 9. Terlalu jauh juga, berarti kita kalikan dengan 12, 48 tambah 1, berarti jawabannya adalah 12, 1/4. Sehingga koordinat titik baliknya adalah xi, yi
3/2, 12, 1/4. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Nah, sekarang kita lanjut ke menentukan bagaimana gambar dari grafik fungsi kuadrat tersebut ditinjau dari koefisien-koefisiennya. Kita bisa melihat di sini, kalau misalkan gambarnya ini terbuka ke atas, berarti dia memiliki nilai minimum. Berarti kita bisa lihat bahwa A-nya itu adalah lebih besar daripada 0. Nah, untuk kedua fungsi ini bernilai benar. X pangkat 2, 3x ditambah 1. Begitu juga ini, X pangkat 2 kurang 3x ditambah 1. Kita lihat untuk nilai A-nya saja lebih besar daripada 0. Berarti gambarnya sudah betul. Sekarang kita perhatikan untuk nilai B-nya. Kalau misalkan untuk nilai minimum, B-nya ini dia bernilai positif, B-nya lebih besar pada 0, maka dia bergesernya itu ke kiri. Sebaliknya, kalau B-nya kurang dari 0, dia ke kanan. Ini agak ke kanan. Kalau dia kurang dari 0. Sebaliknya, kalau dia lebih dari 0, maka dia ke kiri. Terakhir kita melihat dari nilai C, yaitu angka 1. Angka 1 ini adalah titik potong terhadap nilai Y. Jadi ini lebih mudah kita lihat. Yang menjadi permasalahan kita adalah nilai B-nya ini. Ingat, kalau dia kurang dari 0, harusnya kan ke negatif, tapi dia ke kanan. Kalau lebih besar, harusnya kan dia ke arah positif, tetapi dia malah ke arah negatif. Selanjutnya, kalau misalkan di sini kita perhatikan untuk nilai minimum seperti yang tadi, untuk A-nya sudah betul, untuk nilai C-nya juga sudah betul, titik potongnya di sini. Nah, kita lihat nilai B-nya lebih besar daripada 0, harusnya dia kan ke kanan, tetapi dia malah ke kiri. Sebaliknya, kalau dia negatif, kurang dari 0, harusnya dia kan ke kiri, tapi dia malah ke kanan. Nah, sekarang kita coba perhatikan untuk nilai maksimum. Untuk nilai A-nya kurang dari 0. Sedangkan untuk nilai C, dia berpotongan di min 3. Nah, untuk nilainya, untuk B kurang dari 0, dia bernilai di sebelah kiri karena negatif. Sebaliknya, kalau B-nya lebih besar pada 0, berarti dia di kanan, kebalikannya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 8. Jika grafik fungsi y sama dengan fx dan y sama dengan gx simetri terhadap sumbu x, tentukan titik balik grafik dari y sama dengan gx. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 8. Sumbu simetrinya berarti kita harus mencari nilai xe nya sama dengan min b dibagi 2a. Min 6 dibagi 2 kali 1 sama dengan negatif-negatif berarti positif, didapatkan 3. Selanjutnya kita mencari nilai ye nya, tinggal dimasukkan ke sini ke persamaannya. 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali 3 ditambah 8 sama dengan 9 dikurangi 18 ditambah 8 sama dengan 9 dikurangi 10, didapatkan tadi fx nya itu sama dengan ax di pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Kemudian karena dia simetri terhadap gx, maka ini akan berubah menjadi semua kita berikan negatif. Jadi min
dalam kurung AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Kalau misalkan Fx-nya adalah X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 8, maka Gx-nya adalah min X pangkat 2 ditambah 8X ditambah dengan 6X dikurangi 8. Nah ini yang kita ganti X-nya dengan 3, berarti min 3 pangkat 2 ditambah 6 kali 3 dikurangi 8, min 9 ditambah 18 kurangi 8, min 9 ditambah 10 sama dengan 1. Berarti titik balik dari Gs nya itu adalah 3,1. Diketahui fungsi kuadrat Fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah dengan 7. Jika grafik fungsi y sama dengan fx, simetri terhadap y sama dengan gx, maka titik balik dari gx adalah, nah kita cari dulu xe untuk fx nya, min b per 2a min 12 dibagi dengan 2 kali 4 positif 12 dibagi 2 kali 4 didapatkan 3 per 2. Nah baru kita lanjutkan untuk mencari gx nya. Gx sama dengan min 4x pangkat 2 ditambah 12x dikurangi 7 sama dengan min 4 3 per 2 pangkat 2 ditambah 12 3 per 2 dikurangi 7 min 4 9 per 4 ditambah sama dengan, ini kita coret, min 9 ditambah 18 dikurangi 7 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Berarti titik baliknya adalah 3 per 2, 2 atau 1,5, 2. Jadi jawabannya adalah D.